Sebelumnya perkenalkanlah nama saya Milan Nurfitriana. Saya merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri Islam di Kota Purwokerto. Ya, IAIN Purwokerto. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 4 di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sebelumnya masih dalam suasana hari penuh kemuliaan ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semua saling bisa memaafkan. Oke, jadi di sini saya akan mengulas mengenai suatu pandemi yang sedang terjadi di negara kita, bahkan bukan cuma negara Indonesia saja, tapi hampir di seluruh belahan dunia. Yaps, apalagi kalau bukan coronavirus. Oke, sebelum kita mengulas langsung nih tentang pandemi sekarang ini, sebelumnya kita harus kenal dulu dong, apa sih arti itu pandemi? Apa arti virus corona? Pandemi merupakan peningkatan jumlah suatu virus ataupun penyakit yang telah menyebar di beberapa negara bahkan dunia, dan pada umumnya orang itu terjangkit suatu penyakit tersebut. Nah, pandemi ini juga diketahui dengan adanya peningkatan kasus secara drastis. Oke, next kita lanjut ke pengertian coronavirus. Nah, pastinya kalian kalau mendengar kata-kata corona itu udah menakutkan sekali ya. Sebelum itu kalian harus tahu dong mengerti itu seperti apa. Nah, virus corona ini sendiri itu muncul pada 1960-an. Tetapi memang virus corona ini belum menyerang manusia. Pada umumnya menyerangnya itu hanya pada hewan. Bermula dari kota Wuhan, China. Nah, virus ini itu booming pada tahun 2019. Karena kebiasaan dari masyarakat kota tersebut itu berbeda dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Mereka itu mengonsumsi seperti hewan-hewan yang tidak lazim dimakan di Indonesia. Nah, ada kelelawar, tikus, bahkan katak. Ini kalau di Indonesia nggak boleh ya, apalagi kalau di agama Islam memang ada salah satu yang melarangnya untuk memakan hewan-hewan tersebut. Bagaimana sih cara penyebaran virus corona? Jadi virus corona itu menyebar melalui air liur atau yang sering disebut dengan droplet dari si pasien. Jadi ketika orang yang positif corona ini dan dia berbicara, misalnya kita berbicara dengan orang yang terkena positif corona dan kita nggak memakai masker, terus ini tuh air liurnya muncrat, kita bisa saja tertular karena droplet itu atau virusnya itu bisa masuk melalui tiga. Yang pertama itu dari mulut, dari hidung, dan dari mata kita. Kalau berbicara mengenai suatu virus corona di Indonesia itu mungkin kita nggak tahu bakal sampai kapan, karena bermula dari tanggal 15 Maret hingga sekarang belum ada tanda-tanda bahwa virus corona ini sudah mulai mereda di negara Indonesia. Bahkan setiap hari itu kasusnya semakin naik, dari jumlah positifnya, dari sembuhnya, dan dari meninggalnya. Nah, ini tentu menjadi PR kita ataupun dengan pemerintah. Jadi virus ini tuh tidak bisa diberantas dengan dari satu pihak, semisal hanya dari pemerintah. Itu tidak sama sekali. Di situasi yang seperti ini pastinya kita sangat merasakan bosan sekali dengan keadaan kita di rumah aja, semua aktivitas kita terbatas, dan mungkin kita juga pengen sekali mencari suasana baru. Mila punya beberapa tips ya. Yang pertama itu sikap saling menghargai dan empati. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah ada beberapa menjadi garda terdepan. Salah satunya adalah tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini seringkali mendapat sikap yang negatif. Karena apa? Padahal mereka sudah berjuang, mereka sudah merelakan waktunya dengan keluarga untuk merawat. Lanjut, yang kedua itu adalah sikap disiplin. Nah, disiplin ini apa sih di pandemi sekarang ini? Jadi, ketika pandemi sekarang ini banyak sekali protokol kesehatan yang harus dilakukan. Semisal kalian itu harus selalu pakai masker ketika keluar rumah. Kedua, kalian harus sering sekali mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak atau social distancing, dan sekarang menjadi physical distancing. Dengan adanya peraturan seperti itu, pastinya kita menjadikan pribadi yang lebih disiplin lagi dong, karena kita harus mematuhi peraturan yang sudah berlaku di pandemi sekarang ini. Bahkan di beberapa daerah yang mungkin tidak menaati peraturan ini akan diberikan sanksi ataupun hukuman yang setimpal. Dan sikap yang
ketiga adalah sikap kreativitas. Kenapa sikap kreativitas? Karena di pandemi sekarang ini memang banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilakukan dan digantikan dengan sesuatu yang online. Nah, ini pastinya menjadi PR kita ya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Contohnya saja, kita bisa lebih ke sharing ekonomi ataupun menerapkan pola saling membantu. Keempat, adalah kita harus saling percaya. Setelah ketiga sikap tersebut, kita harus saling terpercaya agar bisa terrealisasikan antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat Indonesia agar memberantas virus corona. Sikap kelima, the last ya, ini adalah sikap yang harus selalu dimiliki oleh setiap masyarakat, semua insan, semua manusia, yaitu adalah sikap bersyukur. Karena kalau kalian tidak menanam sikap bersyukur, pasti kita akan tidak merasakan puas ataupun apa. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, kita juga harus selalu bersyukur walaupun banyak dampak negatifnya. Seperti contohnya ya teman-teman, pemerintah itu sudah melaksanakan bantuan ya, karena memang banyak orang-orang di pandemi sekarang ini putus pekerjaan. Oke teman-teman, itulah 5 sikap positif mandiri yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Supaya apa? Walaupun di pandemi seperti ini, kita merasakan betapa susahnya mencari pekerjaan, mencari uang, bahkan pendidikan pun sekarang itu berbasis online. Nah, semoga semuanya kita dapat menghadapi dan menuntaskan virus corona ini di Indonesia agar kita dapat kembali beraktivitas secara normal. Tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, dan waspada boleh, tapi panik jangan, apalagi berlebihan. Dan selalu saring dulu sebelum share berita karena itu menjadi asumsi publik. Sekian, Mila Nufitriana pamit undur diri. Buat kalian semuanya, selain jaga kesehatan dan jaga kebersihan, jangan lupa makanan yang bergizi serta olahraga dan jernihkan hati dan pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.